Assalamualaikum Sobat Pawonku, kali ini kita akan membuat choco chip cookies. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tonton terus hingga akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi resep choco chip yang menggunakan rumus cerdas cookies dengan rumus 3:2:1:1. Untuk angka 3 yang disebutkan di dalam rumus itu termasuk bahan-bahan kering. Yang termasuk dalam bahan-bahan kering itu tepung terigu, susu bubuk, kemudian coklat bubuk, atau bisa juga tepung maizena apabila teman-teman menggunakan resep tepung maizena. Nah, di sini saya menggunakan tepung terigu protein rendah dengan merek Kunci Biru sebanyak 250 gram. Coklat bubuknya saya menggunakan 20 gram. Kemudian susu bubuk full creamnya saya menggunakan 30 gram. Jadi total untuk bahan-bahan kering ini adalah 300 gram. Untuk angka 2 yang disebutkan di dalam rumus itu adalah lemak. Lemak di sini bisa mentega, margarin, butter, room butter atau shortening. Nah, di sini saya menggunakan margarin. Oh ya, termasuk margarin juga ya. Margarin, kemudian butter Wisman. Margarin yang saya pakai itu margarin Blue Band yang untuk cake dan cookies seperti ini. Dan ini untuk butternya, butter Wisman saya menggunakan 100 gram. Kemudian margarin Blue Band-nya saya menggunakan 100 gram. Jadi total lemak yang saya gunakan di sini adalah 200 gram. Untuk angka 1 di dalam rumus itu adalah gula. Di sini saya menggunakan gula halus sebanyak 100 gram. Kemudian yang terakhir, angka dalam rumus adalah setengah. Setengah di sini termasuk adalah telur. Nah, telur bisa termasuk kuning dan putihnya ya, tapi di sini saya menggunakan kuning telur saja sebanyak 50 gram. Saya menggunakan telur di sini, saya menginginkan tekstur kue yang empuk selain renyah karena menggunakan tepung terigu protein rendah. Kemudian saya menginginkan tekstur yang empuk, jadi tidak terlalu keras. Oke, langsung saja kita mulai masuk ke cara pembuatannya. Kita masukkan bahan lemaknya, margarin dan juga butternya. Lanjut dengan gula bubuk, gula halus yang saya akan ayak dulu biar nggak ada yang bergerindil. Kemudian kita aduk dengan whisker asal tercampur saja. Kalau teman-teman mau menggunakan mixer juga boleh, tapi saya di sini cukup pakai whisker saja. Nah, setelah dirasa tercampur, kita masukkan kuning telurnya. Kemudian aduk lagi hingga tercampur. Selanjutnya masukkan bahan-bahan keringnya yang kita ayak dulu sekali
sekali lagi biar tidak ada yang bergerindil. Kemudian susu bubuknya, lalu coklat bubuknya. Kita aduk-aduk seperti ini. Oh ya, hampir saja lupa. Tambahkan setengah sendok teh baking powder. Baking powder boleh, baking soda boleh, fungsinya sama saja ya. Setengah sendok teh saja. Aduk-aduk. Lalu kita aduk dengan menggunakan spatula hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, kemudian kita masukkan bahan tambahan. Saya pakai choco chip 160 gram. Coklat yang melimpah. Ini pasti anak-anak suka ya. Kacang mente, ini saya pakai 60 gram. Kemudian diaduk lagi. Nah, udah deh. Kita cetak, lalu kita open. Sebelum mencetak cookiesnya, kita siapkan loyangnya untuk mengoven. Yang di sini saya sudah alasin dengan baking paper, tapi jika teman-teman tidak ada atau susah menemukan baking paper, bisa diolesin loyangnya dengan mentega atau margarin. Tapi satu hal yang lebih penting, kita panaskan ovennya dulu agar ketika cookies sudah masuk di dalam oven, itu suhu oven sudah stabil. Oke, kita cetak dengan menggunakan scoop es krim. Ini ukuran 4 cm. Jika teman-teman tidak ada scoop es krim, bisa menggunakan sendok. Kita kasih jarak biar ketika di oven cookies mengembang, biar nggak menyatu. Oke, cookies sudah siap dipanggang. Lalu kita panggang cookiesnya. Dengan suhu 160 derajat tapi atas bawah selama 30 menit. Nah, ini kuenya udah matang. Kita dinginkan di cooling rack biar tetap dingin dan bisa segera kita cicipi. Oke. Nah, begini ya teksturnya. Kuenya coba kita rasain. Enak, kering, renyah, tapi juga empuk. Coklatnya kerasa, gurihnya enak, pas, patut dicoba. Luarnya kering, dalamnya empuk, perpaduan yang pas deh.
Kenapa sih kue kering atau yang sering kita sebut cookies itu menggunakan tepung terigu protein rendah? Karena sesuai dengan namanya, tepung terigu protein rendah itu kandungan protein atau glutennya itu rendah, yaitu sekitar 8% sampai 11% saja. Dengan begitu, tepung terigu tersebut memiliki daya serap air yang rendah sehingga kue yang dihasilkan akan renyah.